Kekuatan terbesar yang dimiliki oleh manusia adalah kekuatan cinta yang murni. Kekuatan cinta yang murni bisa sampai menyentuh hati yang jauh. Jangan biarkan masalah dunia ini merubah kekuatan cintamu. Tapi biarkanlah kekuatan cintamu untuk merubah duniamu. Hari ini kita akan bahas masalah-masalah anak muda yang fenomenal. Bersama dengan gosip-gosip anak muda. Hari ini saya bersama dengan Kak Serita. Halo Kak. Hai. Dan Bang Heri. Halo Bang. Apa kabar? Wih, jadi kau yang nanya Bang ya? Akulah yang nanya. Apa kabar Bang? Oke, baik. Apa kabar Kak? Puji Tuhan luar biasa. Haleluya. Aduh. Ngomong-ngomong Ada apa soal ini? cinta. Ya? Pernah nggak jatuh cinta ya? Oh, pernah Abang dong. gimana Bang? Sama pernah. Oh, kalau pernah jatuh cinta pasti punya pacar dong. Pasti dong. Pasti Dulu. ya. Dulu ya? Sekarang? Ya, Sekarang tanda tanya nih. Hei, Rahasia tanda dong. tanya. Iya, iya. Berarti tahu dong rasanya cinta itu gimana ya? Cinta. Sangat indah. Cinta itu indah ya. Oh iya, cinta indah. Kalau seperti itu Bang, pernah jatuh cinta, kakaknya pernah jatuh cinta, anak-anak muda Ya. pasti bertanya nih. Jatuh cinta, cinta. Sebenarnya cinta itu apa sih? Menurut ya? kakak, cinta itu apa ini? Kalau menurut saya cinta itu pengorbanan. Iya. Pengorbanan. Pengorbanan apa ini? Pengorbanan uang, dompet, Segalanya. segalanya. Kalau sudah cinta, apapun pasti dikorbankan. Setuju nggak anak-anak muda nih? Segalanya dikorbankan demi Ya. cinta. Tapi kita akan bahas nih, mungkin makin penasaran cinta itu apa sih? Hmm. Menurut abang kita yang sudah pernah jatuh cinta dan sekarang pertanyaan. Oke, cinta itu rasa kasih sayang. Cinta itu apa ya? Apa namanya? Suatu keinginan untuk berjumpa gitu ya kan. Wow, Si. wow. C. Untuk berjumpa ya. Kalau seperti itu, ngomong-ngomong kalau soal cinta, anak-anak muda pasti bertanya nih. Cinta itu apakah harus sama lawan jenis atau mungkin bisa sama jenis? Ini sama siapa Gimana nih yang menurut kakak nih? bertanya? Kakak Oh, dulu lah. kalau cinta itu kepada semua, tidak memandang sesama jenis atau kepada semuanya. Semua ya. Ya. Kalau menurut abang gimana bang? Cinta itu ya kalau menurut saya lawan jenis lah. Lawan jenis. Berarti cinta itu hanya untuk lawan jenis ya? Ya untuk gue pasti lawan jenis. Oh, lawan jenis. Pentasan abang menggebu-gebu cari cinta hari ini ya? Iya. Oke. Pastinya. Ngomong-ngomong anak muda masuk ke redaksi kami sering bertanya, kira-kira bang, kalau saya cinta nih sama seorang cewek atau sama seorang cowok, apa perlu aku langsung ungkapkan kepada mereka? Aku diam-diam atau aku perlu diam-diam aja, diam-diam baik? Aku harus sampaikan kepada mereka. Gimana menurut kakak nih? Oh, pertama kita harus jelajahi dulu, jangan langsung kita ungkapkan. Apanya nih jelajah ini? Oh, kita lihat dulu karakter dia bagaimana, Oh, pribadi dia iya. bagaimana. Jangan langsung kita ungkapkan. Walaupun ada pepatah ya yang berkata love at the first sight, tapi bukan itu. Gitu. Cinta pandangan. Cinta pada pandangan pertama. Iya. Itu sih menurut saya kata dunia. Gimana menurut abang? Setuju nggak? Cinta pada pandangan pertama itu mungkin kata dunia. Kalau pengalaman saya kalau untuk cinta itu memang sih dari pandangan pertama gitu. Tapi kalau dibilang cinta itu saya lihat-lihat dulu gitu kan. Artinya ini kawan ini ada yang beda gitu. Ini kawan ini punya sesuatu gitu. Artinya mungkin Dari saya mata turun ke hati nih ya? Iya. Dari Ya, mata tapi saya turun ke rasa hati. itu dari setelah kita berteman sih. Kalau kita cinta pada pandangan pertama, saya rasa itu bukan cinta, tapi suka ya. Suka sama cinta itu beda ya. Mungkin kok jadi saya yang menjawab ya? Abang gimana bang? Bagaimana bang? Yang pastinya ini pengalaman ya kan. Kalau saya cinta, kalau saya suka sama orang, ya kan, saya pasti saya kasih perhatian, saya coba apa namanya memberi sesuatu perhatian lah. Mungkin pandangan pikiran saya tuh selalu ke dia gitu dia. Dalam nih, Wow. dalam nih. Berarti Pengalaman. di dunia ini sepertinya gak ada lain selain dia ya?
Kalau cinta ini ya, tiada lain selain dia. Pastinya. Pasti pandangannya selalu sama dia, selalu. Pasti anak-anak muda juga merasa seperti itu. Kalau cinta itu, kalau punya rasa, pingin sekali berjumpa dengan dia, ingin sekali hanya sama dia. Jadi ibarat perkataan seperti ini, dunia ini milik kita berdua, yang lain ngontrak. Ya, ngeri ya. Setuju nggak dengan itu? Setuju lah, Setuju ya, setuju. Bisa lah, bisa. Dunia ini hanya milik kita berdua ya kan? Jadi yang lain ngontrak ya. Wih, ngeri ya. Berarti kejam dong cintanya ya? Kejam. Nah, tapi kalau kita ngomong-ngomong soal cinta, itu kan pandangan dunia tadi. Iya. Kalau firman Tuhan katakan cinta itu apa sih, Bang? Menurut Abang? Kalau menurut firman Tuhan ya, kalau menurut firman Tuhan itu cinta itu apa ya? Seperti kita mengasihi orang gitu. Kita apa namanya? Ya mengenali masing-masing gitu. Jadi semua, misalkan saya mencintai seseorang, saya harus melindungi dia, saya harus coba mengenali dia, mengasihi dia gitu. Jadi tahu karakter dia, belajar untuk menerima kelebihan kekurangan, kira-kira Bukan gitu lah. kelebihannya aja ya? Bukan kelebihannya aja gitu. Pasti ada banyak kekurangan, manusia kan gak ada yang sempurna kan Oh, gitu. iya. Berarti cintailah dia Apa adanya, iya kan? Bukan Ada apanya. Kalau menurut kakak gimana? Kalau cinta menurut kakak, menurut pemahaman kakak tentang cinta itu menurut agama kita atau Alkitab kita apa itu? Sama sih seperti yang tadi, pengorbanan itu dia. Dan kalau berbicara tentang cinta sesuai dengan Alkitab itu, cinta itu tak bersyarat, itu dia, tak ada syaratnya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, dia karena dia cinta, dia berkorban untuk kita. Karena dia sayang, ya semuanya lah di situ. Dia berkorban. Jadi sama seperti yang tadi, dunia aja bisa berkorban, masa kita tidak? Sebagai anak Tuhan seperti itu. Aku tertarik nih, pasti anak muda di sini pun tertarik nih. Sama, mungkin sama hati kita. Kata-kata cinta itu berkorban. Anak-anak muda sering saya dengarkan, apapun dilakukan demi cinta. Sampai pasangan anak muda, laki-laki dan perempuan, mungkin di kalangan anak-anak muda sekarang mengalami ini. Buktikan cintamu samaku. Apa yang bisa kau kerjakan samaku? Sampai mungkin hal-hal yang tak wajar untuk dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Gimana menurut kakak menyikapi hal-hal seperti ini? Bagaimana tadi? Mengorbankan segala sesuatu demi cinta. Jadi mungkin si pasangannya meminta bukti kepada pasangan lawan jenisnya. Apa yang bisa dikerjakan untuk menunjukkan rasa cintanya. Sampai mungkin hal-hal yang gak wajar pun dikerjakan. Gimana menurut kakak ini? Kalau menurut saya sih, kalau sampai hal wajar, sampai hal yang tidak wajar itu dikerjakan, saya rasa itu tidak cinta lagi. Itu lebih ke nafsu ya. Ya, hati-hati anak muda. Itu bukan cinta, itu nafsu loh. Hati-hati. Mulai sekarang lebih berhati-hati lagi ya. Ya, jadi Gimana bisa dibedakan mana nafsu, mana cinta gitu ya. Love or lust, itu dia ya. Gimana sih Kak membedakannya itu nafsu sama itu cinta? Ya, itu tergantung pada hati nurani kita. Kalau kita mau melakukan sesama lawan jenis kita, tanya dulu hati nurani kita. Itu dia. Ya, kalau itu sudah nggak benar, pasti hati nurani kita itu nggak tenang. Oh iya. Apapun, ya memang cinta itu apapun pasti kita lakukan. Tapi kalau sudah sesuatu yang tidak benar, pasti hati nurani kita tidak tenang. Iya. Itu dia. Gimana Bang? Setuju nggak dengan itu Bang? Apapun akan kulakukan, gunung akan kudaki, laut akan kuselami demi cintaku padamu. Iya, ngeri kal. Kalau cinta, yang pastinya kita memberi ya. Kalau cinta itu pasti memberi, bukan mengambil, ya kan? Jadi kalau kita mungkin kita kembali ke Alkitab, kita memberi. Itulah tadi misalkan dalam bentuk pengorbanan tadi. Jadi bisa mungkin kita tunjukkan bagaimana kita memberi waktu kita bersama gitu kan. Jadi bukan kita punya motivasi cinta itu bukan, mungkin anak-anak muda sekarang cinta itu kebanyakan mungkin untuk mengambil, ya kan? Dengan cara apa dia mungkin mengambil apa yang mau diambil, misalkan mau dicium lah segala macam, mau inilah gitu kan, dia mengambil gitu kan. Anak muda itu enak itu. Iya. Nah itu kan bukan itu, ya kan. Jadi prinsipnya kalau cinta itu kan kita apa namanya memberi pengorbanan lah, bukan jadi apa namanya mengambil, merugikan, bukan ya. Tapi kebanyakan anak-anak muda seperti itu sekarang ini. Ya, mungkin saya sepakat dengan itulah. Anak-anak muda juga harus sepakat. Pengorbanan itu bukan mengambil, tapi memberi. Bukan merugikan,
tapi malah memberikan perlindungan kepada lawan jenis. Nah, ngomong-ngomong lagi soal cinta. Ngomong soal cinta ini gak ada habisnya. Kira-kira ini anak-anak muda di kalangan kita gereja, mungkin di tempat kerja, di tempat perkuliahan, mungkin ini terjadi. Kira-kira, saya sepaham dengan anak muda yang bertanya, cinta itu perlu nggak diungkapkan atau cinta itu dipendam saja? Siapa Gimana? Kakak duluan lah. Oh, Kakak duluan. Yang pasti saya selalu ya. Iya, nggak apa-apa. Biar Oke. abangnya berpikir dulu. Oh. bagus. Oke, cinta itu memang harus diungkapkan, walaupun banyak cara untuk mengungkapkannya. Bisa saja lewat perkataan, tapi saya lebih suka lewat tindakan. Gimana contohnya itu, That's Kak? it. Ya contohnya dari tindakan dia, dari tingkah dia kepada kita, kita tahu oh sepertinya ini cinta gitu. Rela berkorban ya. Iya, dari rela berkorban tadi itu. Cinta Ay. itu namanya cinta, ya makanya dari tadi saya bilang cinta itu adalah pengorbanan. Oke. Kira-kira menurut abang nih, cinta itu perlu diungkapkan atau Harus. ditahan-tahan aja? Iya, harus diungkapkan. Harus. Harus Harus, diungkapkan. ya. Kenapa? Ya pastinya kan kalau kita mencintai seorang supaya dia juga tahu bahwa kita mencintai dia, dia harus tahu, ya kan, dengan sikap kita bagaimana, Iya, iya, respon dia gimana. Kira-kira jangan nanti kita cinta rupanya dia kan enggak gitu kan. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan ya kan. Wow, Ah, jadi sakit sekali itu sakit ya Bang. sekali gitu kan. Walaupun mungkin Kayaknya pengalaman ya, Bang ya? ya Pengalaman ya ya? pasti seperti itu pengalaman tersebut iya. ya kan. Anak-anak muda pasti seperti itu pengalamannya. Artinya gini, Iya, iya, iya. cinta itu kan harus diungkapkan gitu kan. Aku cinta samamu, betul nggak gitu kan? Nah harus dibilang yang setelah dibilang pertanyaannya responnya apa gitu kan? Apakah mau atau enggak gitu kan? Baru ya setelah itu masuklah ke pengorbanan tadi. Jadi tahapannya harus diungkapkan dulu gitu kan. Nah jadi ya mungkin dari sikap-sikap kita gitu kan, dari tingkah laku kita. Nah itu kan ketahuan gitu Iya, dia. iya, iya. Ya. Diungkapkan, jangan ditahan. Karena kalau ditahan itu sakit. Sakitnya di sini ya. Di mana? Di Sini. Jadi jangan ditahan, berarti diungkapkan. Nah, nih ada Bang, masalah nih. Masalahnya gini. Ada suatu ketika seorang laki-laki kan, dia tertarik dengan perempuan. Mungkin pengalaman anak teman-teman kita juga di luar sana. Pengalaman saya kayaknya ini. Oh iya, iya. Saya bukan menganggap pengalaman, mungkin nggak ada yang kebetulan. Iya, Tapi Pastinya jadi seorang pembenaran. laki tertarik dong dengan perempuan. Iya, iya, itu pastinya. Jangan laki-laki sama laki-laki Iya, ya. Laki-laki sama perempuan. Dilarang ya. Ya, jadi dia suka sama perempuan nih. Tapi tadi kakak sama abang bilang cinta itu harus diungkapkan, jangan ditahan. Kalau ditahan sakit di sini. Nah, konteksnya si laki-laki ini tidak berani mengungkapkan rasa cintanya. Terus gimana dong solusinya? Untuk dia supaya lawan jenisnya tadi tahu bahwa lawan jenisnya dia suka sama lawan jenisnya tadi. Gimana kira-kira? Wow. Kira-kira dari abang dulu lah. Itu sulit sekali membilangkannya. Iya ya. Tapi tadi kan harus diungkapkan bang, nanti Memang- sakit gitu. Iya memang harus diungkapkan. Cinta itu harus diungkapkan. Nah pertanyaan kalau misalkan si lelaki tadi nggak berani mengungkapkan, pertanyaan bagaimana dia tahu si wanita tadi. Jadi agak susah gitu, agak susah untuk menjalin cinta tadi itu gitu. Jadi cintanya nggak bisa diketahui, nggak bisa nggak tahu si wanita tadi. Jadi nggak cintanya itu Jadi apa lah ya? sepertinya- Bertepuk sebelah tangan lah ya. Ah bisa jadi. Jadi Tapi kalau nggak- abang contohnya di posisi itu, abang nggak berani ungkapkan, apakah abang mundur atau abang maju? kalau Maju tak gentar. kalau seperti itu, kalau pribadi saya nggak gitulah. Jadi gimana? Kalau gitu yang pastinya Jangan saya- sedih bang, Berjuang jangan terus sedih, ya, jangan Bang. Iya, sedih, jangan sedih. pastinya gini pengalaman saya ketika saya misalkan suka sama orang gitu kan, saya akan coba cari perhatian, saya coba untuk buat sesuatu lah gitu kan. Mungkin coba perhatiannya gini, pertama kali mungkin anak-anak muda nih ambil nomor WA-nya, lalu misalkan di WA dulu pesannya kan. Ini nih pengalaman ya, mungkin udah pernah ini kan ya kan. Lalu di WA tiap pagi kan firman Tuhan segala macam. Mungkin rohani kali kita ya kan. Iya, awal-awalnya rohani ya. Awalnya rohani ya ya. kan. Halo apa kabar? Salam bla 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 ya kan. Apa kabar? Udah makan belum? Atau nggak usah gitu, kirim firman Tuhan ya kan. Agak rohani kali anak muda sekarang kan. Ada itu ayat tentang cinta ya kan. Apa itu? Yang Filipi berapa Iya, itu? Filipi 6 Ketika ya? aku mendengarmu ketika Aku mengingatmu.
itu kan gimana gitu kan. Nah biasanya seperti itu anak muda, artinya pendekatannya mungkin pertama kali ya kita komunikasi mungkin lewat HP atau kalau dulu ada istilahnya apa namanya WhatsApp, bukan WhatsApp, BBM. BBM gitu kan, kita kirim tiap pagi. Dia kan penasaran juga loh, kenapa biasanya nggak pernah kan gitu kan. Nah jadi dari situ mungkin rasa penasarannya kita masuklah di situ. Oh ya, Kira-kira seperti itu dia. luar biasa. Ternyata selalu diawali dengan komunikasi. Ya. Ambil chatnya dulu. Pastinya, pasti. Curi-curi pandang ya. Pasti cuci Cari-cari pandang. perhatian. Sikap kita pasti berbeda ya kan. Sigede. Deg-degan ya kan, jiwanya deg-degan ya kan. Jadi Bang, diterima nggak? Hah? Diterima nggak? Ya selama masih kita berjuang pasti jawaban itu masih 50-50 lah Oh, gitu kan. 50-50. Antara iya dan tidak ya kan. Pokoknya sebelum jalur kuning melengkung, kita gas terus. berjuang gitu Gas kan. terus ya. Iya, gas Mana menurut kakak? Gimana menurut kakak Ya saat ini? saya sih simpel aja, kalau tidak berani mengungkapkan, ya sama seperti kata abang tadi ini ya, tunjukkan dengan perbuatan kita. Yang jelas kalau kita cinta sama seorang pasti, saya bisa melakukan perbuatan saya sama semua orang, tapi kalau saya sudah cinta sama seseorang pasti perbuatan saya berbeda dengan yang ini dibanding yang lain. Itu pasti. Iya. Berarti sama halnya, kalau ketika aku punya pengalaman, jatuh cinta, kulakukan apapun demi pasanganku. Wow. Mencari perhatian, kayak yang dibilang abang Ya, tadi, mencari iya. perhatian. Iya. Harus Tapi loh. Bang, masalahnya anak muda sekarang, apalagi dia sudah cinta kali, Iya. tiba-tiba nggak diterima, gimana tuh? Kira-kira. Hmm. Udah berkorban, tadi curi-curi perhatian, kirim ayat firman Tuhan, berkorban ini itu, gunung didaki, laut diselami, apapun dikira. Tapi ujung-ujungnya cintaku bertepuk sebelah tangan. Gimana kira-kira Bang? Apa respon anak-anak muda yang mungkin mengalami pengalaman seperti ini? Harusnya kita ngapain dong? Iya, Supaya nggak salah gitu. betul. Kalau Ya. kalau ini mungkin kan, ini misalkan pastinya kalaupun mungkin nggak diterima cinta kita gitu kan, ya kita apa lah ya, apa namanya ya, jangan langsung gelisah kita ya kan, jangan langsung Kebanyakannya gitu. kebanyakan memang gitu. gitu kan, tapi kita tabahlah, kuat gitu ya kan, Iya. sabar ya kan, mungkin kan saatnya ini mungkin belum, jawabannya belum iya gitu kan, tapi teruslah berjuang gitu kan. Intinya kalau mungkin ada pengalaman orang lain gitu kan, dia mungkin setahun 2 tahun menjalin hubungan ya kan, tahun pertama itu nggak diterimanya, tahun perkasih lagi terus perhatian, kasih terus perhatian. Iya, iya. Artinya jangan apa namanya, jangan putus Berhenti, asa gitu kan, berjuang terus untuk mencari cintanya itu gitu. Artinya mungkin nanti dia kan berpikir juga, oh ini berarti benar-benar, ini berarti sungguh-sungguh. Nah dari situ juga penilaiannya kan ada gitu. Artinya mungkin wanita mana yang mungkin kalau nggak kita berbuat baik pasti luluh juga hatinya, ya. Ya tapi kalau mungkin nggak diterima juga, ya udah putar haluan saja ya kan, cari yang lain. Oh, iya, Nanti putar haluan ya. Iya berarti bukan itu jodohmu. Kira-kira seperti Iya. itu dia. Gimana menurut kakak nih? Kalau konteksnya atau masalahnya seperti itu, gimana tuh? Iya, kalau masalahnya cinta seseorang itu ditolak, Iya. terus dia jatuh. Ya, kebanyakan kan jatuh nih. Ya, kebanyakan jatuh dan tidak mau melakukan apa-apa lagi. Iya, Itu ya. Sampai semangatnya pun hilang. Heeh. Seolah-olah dunia itu sudah runtuh. Iya. Seperti itu ya. Menurut saya itu karena dia, ya ini kita akan berbicara tentang ke Alkitab ya, Iya, firman iya, Tuhan iya. ya. Karena dasar kita itu harus ke situ. Anak-anak Iya. muda supaya nggak salah. Iya. Iya. Gimana tuh? Cinta ditolak, doa bertindak. Iya, ini dalam nih. Jangan kebanyakan kalau zaman sekarang, zaman sekarang tahu nggak apa? Cinta ditolak, dukun Dukun bertindak. bertindak. Tapi kali ini saya sangat tertarik dengan kata-kata ini. Cinta ditolak, doa bertindak. Ui, gimana itu? Nah, tapi biasanya nih anak-anak muda zaman sekarang lebih mengandalkan cintanya daripada doanya, ya. Makanya Ya. kecewa ya. Makanya kecewa, itu dia. Seharusnya kita berdoa dulu supaya Tuhan kasih hikmat. Oh, hikmat ya. Supaya Betul, Tuhan betul, kasih hikmat, Betul, Tuhan setuju, setuju. tuntun, ya. Kalau dijawab tidak dijawab, tetap semangat. Ya, Itu dia. Karena cinta itu kan ya menurut saya itu bukan hanya kepada seseorang saja. Itu dia. Tapi walaupun seperti itu, walaupun cinta kita ditolak, bukan berarti kita jadi tidak mengasihi dia. Tetap kita kasihi, walaupun belum tentu itu jodoh kita. Iya, iya. Itu dia. Tertarik sekali dengan cinta ditolak, doa Doa bertindak. bertindak. Kira-kira apa sih kekuatan tips dari doa ini untuk
cinta. Apa sih kekuatan doa ini untuk cinta kita? Mungkin yang bisa kakak bagikan? Kekuatan doa untuk cinta. Ini sama lawan jenis atau sama teman itu Anak-anak gimana? muda pasti lebih suka untuk lawan jenis saja. Untuk lawan jenis saja ya. Masalahnya Bang, saya belum berpengalaman Bang. Gimana Waduh. itu Bang? Kira-kira gimana nih? Tapi menurut kakak lah, Oke. mungkin sampai hari ini kakak belum berpengalaman, tapi Ya. ada prinsip yang kakak pegang. Makanya kakak Ya. berdoa mungkin. Apa yang kakak ambil ketika berdoa Ya. untuk cinta atau untuk pasangan hidup lah contohnya. Ketika saya berdoa, saya lebih dibukakan lagi. Sebenarnya pasangan yang Tuhan inginkan itu yang seperti apa gitu. Yang bukan maunya kita, ya bisa saja kita karakter kita berbeda dengan yang diinginkan Tuhan, itu dia. Jadi ketika kita berdoa terus untuk pasangan hidup kita, nah ini yang saya alami nih. Ketika kita berdoa terus untuk pasangan hidup kita, tapi Tuhan tidak menjawab, Tuhan kasih jawaban yang lain yang membuat kita semakin mengerti lagi. Ya, yang membuat kita semakin mengerti lagi dalam hal percintaan seperti itulah ya. Nah, contohnya kalau ketika mungkin dia sudah punya atau sudah menikah gitulah ya. Iya, iya, Sesuai iya, dengan pengalaman. Kayaknya pengalaman ini. Ya, Orang yang saya dicintai ditinggal pergi. nikah. Iya, mampus deh. Ya gimana itu? Iya, tapi ketika saya berdoa, rasa apa ya? Rasa cinta saya itu tidak berkurang, tapi bukan berarti saya tetap nggak bisa move on ingin gitu. memiliki, tidak. Oh, iya. Rasa cinta saya itu yang saya alami. Iya. Rasa cinta saya itu tidak berkurang, tapi bukan berarti saya ingin terus memiliki, tidak. Itu dia. Berarti cinta tidak harus memiliki. Yes, that's right. Yadi. Cinta tidak harus memiliki. Tapi kebanyakan pasti orang beranggapan kalau cinta itu harus memiliki. Makanya tadi apapun dikorbankan. Iya. Tapi kali ini dapat pemahaman baru, cinta itu nggak harus memiliki. Sekalipun bukan itu, tapi tetap harus cintai. Tapi nggak harus memiliki. Iya. Artinya apa? Mungkin didoakan seperti tadi. Iya. Kalau menurut abang gimana bang? Pernah nggak ditinggal nikah? Ya, ditinggal nikah. Belum, sampai saat ya? ini belum. Belum ya? Yang pastinya itu saya setuju kalau dia cinta itu tidak memiliki, itu benar ya. Jangan dipaksakan. Kalau mungkin orang nggak cinta sama kita, kita paksakan gitu kan. Ya mungkin bagian kita ya udah cukup kita berdoa. Pastinya bukan bagian kita gitu. Nah, kalau mungkin kita udah berdoa, udah Tuhan kasih jawabannya pasti ada sesuatu yang Tuhan kasih. Berarti bukan bagianmu, itu aja. Jadi menurut saya cinta itu jangan dipaksakan, jangan seperti kita harus memiliki dia, enggak. Jadi bagian kita ya kita berdoa. Ya mungkin dalam segi rohaninya sebagai kita anak-anak Tuhan di sini, ya ketika ketika kita semua kenal cinta, kenal seseorang, ya kan, jangan paksa dia untuk mencintai kita, menjadi milik kita, enggak. Kira-kira Itu seperti namanya itu. egois ya Bang. Nanti egois. Jadi nanti Berarti kalau itu tadi yang mengambil ya? ya Yang seperti itu tadi. mengambil, bisa aja nanti jadi apa ya? Jadi Merugikan. karena gini juga, mungkin kan Tuhan sudah tentukan siapa-siapa aja pasangan kita Iya, kan betul gitu kan. sekali. Jadi mungkin ya kita juga belajar memahami, ini udah berarti nggak bagian kita, itu nggak pasangan kita. Wow. Bisa saja seperti ini Bang, sedikit saya Gimana itu? tambahi Gimana, Bang. Kak? Ketika kita terus bertahan kepada, contohnya ini si A, Mm-mm. saya jatuh cinta nih kepada si A. Iya. Padahal bisa saja Tuhan bilang itu nggak cocok untuk kau. Hmm. Tapi kita terus ngotot nih, Iya ngotot ya. ngotot terus ini. Kebanyakan kayak gitu. Iya, aku maunya sama si Anu, aku maunya sama si Anu, seperti itu ya kan. Iya. Padahal Tuhan bilang, nah itu mungkin itulah kurangnya kita berdoa. Kalau kita terus berdoa pasti kita peka. Apakah dia cocok? Kalau memang dia tidak sama kita, berarti itu mungkin nggak cocok sama kita gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita paksakan kita harus sama, bisa saja Tuhan kasih yang terbaik nih. Tapi kita harus paksakan harus sama si A. Ya oke, mungkin ketika gitu aku maunya sama dia Tuhan, aku maunya sama dia. Ya udah, bisa saja Tuhan jawab, nggak jadi deh sama yang terbaik ini, gitu dia. Oh, Makanya iya. sama seperti Bang Herdi bilang tadi, jangan egois. Iya. Cinta itu nggak harus memiliki. Teman-teman, jangan egois. Cinta nggak harus memiliki. Cinta itu tidak egois. Ya, cinta nggak egois. Iya. Cinta boleh cinta. Tapi gini bang, dikala dia cinta, dia pasti berkorban. Berkorban mati-matian melakukan segala sesuatu. Tapi ketika dia tahu orang yang dicintainya tidak mencintai dia, nah tindakannya apakah akan mengurangi tindakannya tadi? Atau bagaimana bang menurut orang kakak dan abang nih? Ya, sama seperti Tuhan lah ya, saya bilang ya, sama Iya. seperti Yesus. Dia begitu mengasihi kita semua.
tanpa syarat, tanpa memandang rupa, ya. Dan dia tidak semua manusia yang diciptakan itu cinta sama dia. Tapi Tuhan tetap cinta ya sama manusia. Walaupun tidak semua manusia cinta sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap cinta mau bagaimanapun kita. Jadi walaupun dia nggak cinta sama kita, tetap lakukan tindakan kasih tadi. Iya, Jadi. tindakan kasih. Gimana Bang? Kalau itu secara manusiawi pasti Kurang kurang ya. kurang ya, Itu, kurang ya, itu, kurang ya. itu lumrah itu ya. Pastinya kalau pemuda, untuk kita kalang-kalangan pemuda, pastinya ketika kita mungkin sudah berkorban, kita sudah kasih semuanya gitu kan, lalu responnya tidak, kita ditolak gitu kan, yang pastinya ya sakit juga gitu kan, ada rasa sakit, tapi ya kita belajarlah seperti yang dibilang tadi ya, tetap kita belajar kembali ke kita juga. Kalau dari segi rohaninya kita berdoa, pasti nanti Tuhan jawablah dalam hati kita gitu kan. Kira-kira seperti itu dia. Berarti apa harus berdoa? Apa harus berdoa ya? Pasti Semua harus tanya, dia tanya Tuhan. Ya Nah, harus apapun. dong. Tuhan Yesus Oke. aja sebelum melayani dia harus berdoa semalaman. Wow, luar Sebelum biasa. memilih murid-muridnya Tuhan harus berdoa dulu malaman. Sangat menarik teman-teman. Jadi kalau mau milih pasangan, jangan pilih dulu baru doakan. Doakan Tapi dulu, doakan dulu baru baru pilih ya. Jangan salah. Doakan dulu baru pilih. Nah, kalau nanti katanya dia nggak cinta sama kita karena kita sudah berdoa, pasti kita kuat dong katanya. Tapi tetap kita lakukan.